Bismillahirrahmanirrahim. Ahmiyatut tasawufi, pentingnya ilmu tasawuf. Inna takalifa syar'iyyata, sesungguhnya beban-beban syariat, allati umira bihal insan, yang mana manusia diperintahkan dengan syariat itu, fi khassati nafsihi, di dalam kepribadian dirinya, itu tarji'u, ia kembali ila qismaini, kepada dua bagian. Jadi hukum-hukum syariat yang harus kita kerjakan itu ternyata kembali kepada dua hal, dua bagian. Yang pertama, ahkamun tata'allaqu bil a'mali zahirah. Pertama, hukum-hukum yang berhubungan dengan amal-amal zahir. Wa ahkamun tata'allaqu bil a'malil batinah, dan yang kedua, hukum-hukum syariat, hukum syariat yang berhubungan dengan amal batin. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan kata lain, ahkamun, hukum-hukum tata'allaqu bi badanil insani, yang berhubungan dengan badan manusia, wa jismihi, dan jisimnya, wa a'malun, dan amal-amal tata'allaqu bi qalbihi, yang berhubungan dengan hatinya. Fal a'malul jismiyah naw'ani, maka bahwasanya amal-amal jisim, amal zahir itu naw'ani, ada dua warna, ada dua macam. Awamiru, yaitu berupa perintah-perintah, wa nawahin, dan larangan-larangan. Fal awamiru, maka bahwasanya perintah al ilahiyatu, yang perintah ketuhanan, itu ia bahwasanya ia itu kasolati wa zakati wal haji, contoh perintah ketuhanan yang harus kita kerjakan, yang itu berupa amal zahir, yaitu seperti sholat, zakat, haji. Wa amman nawahi, dan adapun larangan, tufahiyah, maka bahwasanya ia itu kal qatli wa zina wa sarakati wa syurbil khamri, yaitu yang tidak boleh kita lakukan secara zahir, membunuh, zina, mencuri, dan minum arak. Wa amal a'malul qalbiyatu, dan adapun amal hati, itu fahiyah, maka bahwasanya ia aidun juga itu awamiru wa nawahin, berupa larangan dan perintah. Sama seperti amal zahir, ada perintah, ada larangan. Amal awamiru, adapun perintah, fakal imani, maka contohnya seperti beriman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, beriman dengan Allah, adanya malaikat, kepada iman kepada kitab, dan kepada utusan-utusan Allah. Itu semuanya pekerjaan hati. Jadi iman itu urusan hati. Kalau sholat itu urusan dohir, sholat 5 waktu. Wakal ikhlasi, dan seperti ikhlas, waridho, wasidqi, dan ketulusan, wal khusyu'i wa tawakkul, khusyuk dan tawakal, itu juga termasuk pekerjaan hati. Lah, wa aman nawahi, dan adapun larangan-larangan, yang itu berupa larangan hati, fakal kufri, maka contohnya seperti kufur, wan nifaq, wal kibri, takabur, wal ujbi, dan ujub, wal riya'i, dan riya', wal ghururi, dan wal hiddi, dan dendam, wal hasadi, dan hasud. Wa hadzal qismu tsani, bahwasanya bagian yang kedua ini, al muta'alliqu bil qalbi, yang berhubungan dengan hati. Bagian yang kedua, yaitu amal-amal hati, itu ahammu, lebih penting, minal qismil awali, dari bagian yang pertama, inda syari', menurut asyari', yang menyampaikan syariat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, itu penting, ya, penting. Sedangkan amal hati seperti iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya Allah, kepada utusannya, kemudian ikhlas, ridho, dan seterusnya, itu lebih penting. Jadi ulama tidak mengatakan kalau amal zahir itu tidak penting, tidak mengatakan seperti itu. Amal zahir itu penting, amal hati lebih penting. Jadi sama-sama pentingnya, cuma mana yang lebih penting antara amal zahir dengan amal hati? Lebih penting amal hati, tapi amal zahir itu juga penting.
Wa in kanal kullu muhimman, meskipun adanya semuanya antara zahir dan batin itu muhimman, sama-sama pentingnya ya. Jadi jangan salah paham, semua penting. Jadi zahir itu penting, batin itu penting. Li'annal batin, tapi kenapa dikatakan batin itu lebih penting? Li'annal batin, karena sesungguhnya batin itu asasu zahiri, merupakan pondasinya zahir, yang mendasari amal zahir itu adalah batin. Wa masdaruhu, dan tempat keluarnya amal zahir. Wa amaluhu, dan bahwasanya amal-amal hati itu mabda'u a'mali zahiri, merupakan pembuka atau permulaan amal-amal zahir. Jadi menjadi awal amal zahir itu ya amal hati. Kalau hatinya baik, maka insya Allah zahirnya juga baik. Fafi fasadihim, maka di dalam rusaknya batin, ikhlalu biqimatil a'mali zahiri, maka merusak terhadap harga amal zahir. Yang harusnya amal zahir itu bernilai, berharga, tapi ketika batinnya itu rusak, menjadi tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Wa fi dzalika, dan di dalam yang demikian itu, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ia yarju liqa'a rabbih, mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal, maka hendaklah ia beramal amalan salihan, ya amal yang baik. Tidak cukup hanya sekedar beramal baik, wala yusyrik, dan tidaklah dia menyekutukan bi ibadati rabbih, dengan beribadah kepada Tuhannya, tidak menyekutukan ahadan, pada satu pun, pada siapapun. Jadi tidak cukup orang itu hanya beribadah, tapi supaya amal itu menjadi bernilai harus disertai dengan ketidaksyirikan. Tidak syirik kepada Allah. Tidak syirik artinya niat kita dalam beribadah, niat itu kan urusan batin. Niat kita dalam beribadah, tujuan kita dalam beribadah itu semata-mata karena Allah, tidak tercampur dengan tujuan kepada manusia. Misalkan ingin dipuji, ingin dihargai, itu kan namanya isyrak bi ibadati rabbi, itu kan namanya menyekutukan Tuhan dalam peribadatannya. Walihada, dan karena inilah, karena Rasulullah itu yuwajjihu, beliau memberikan motivasi ihtimam sahabati, pada perhatian sahabat, li islahi qulubihim, terhadap memperbaiki hati-hati mereka. Wa yubayyinu, dan menjelaskan, Rasul juga menjelaskan lahum, kepada mereka, anna salahal insani, bahwa sesungguhnya baiknya manusia itu mutawakifun, yang tergantung, ala islahi qalbihi, atas kebaikan hatinya, wa syifaihi, sembuhnya hati, minal amradil khafiyati, dari penyakit-penyakit yang tidak kelihatan, penyakit-penyakit yang samar, wal ilalil kaminati, dan penyakit-penyakit yang tersembunyi. Wa huwallazi yaqul, bahwa bahwasanya hal itu alladzi yaqul, adalah yang dikatakan, yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad mudghatun, ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, yang apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad, artinya seluruh perilaku zahir itu akan menjadi baik semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad, artinya perilaku jasad semuanya akan rusak. Ala, ingatlah, wahiyal qalbu, dia adalah hati. Jadi hati itu menjadi sumber perilaku zahir. Ketika hati baik, maka perilaku zahir akan menjadi baik.
karena memang sumbernya dari hati. Tapi ketika hati rusak, maka perilaku zahir pun juga akan tidak baik, akan rusak. Kamakana sebagaimana ada Rasulullah SAW yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka anna mahalla nadharillahi, bahwa tempat memandangnya Allah ila ibadihi, kepada hambanya, itu innama huwal qalbu, yang dipandang oleh Allah itu adalah hatinya, bukan fisiknya. Tapi sekali lagi, fisik itu juga penting, tapi hati lebih penting. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum, sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, walaki yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian. Famadama solahul insan marbutan bisolahi qalbihi, maka selama baiknya manusia itu bergantung dengan baiknya hatinya, terikat dengan kebaikan hatinya, alladzi huwa, yang bahwasanya hati itu masdaru a'malihi, merupakan sumber atau tempat keluarnya amalnya, al-dhahirati, yang dhahir, ta'ayyana, maka menjadi nyata, alaihi, atasnya, apa ala amalu, beramal, ala islahihi, atas memperbaiki hatinya, bitakhliyatihi, dengan membersihkan hati, mengosongkan hati, minas sifatil madhmumati, dari sifat-sifat yang tercela, allati nahanallahu anha, yang mana sifat-sifat tercela itu memang dilarang oleh Allah, wa tahliyatihi, dan menghiasi hati, bisifatil hasanati, dengan sifat-sifat yang indah, allati amaronallahu biha, yang mana Allah telah memerintahkan dengannya. Wa inda idzin, dan ketika inilah yakunu, akan menjadi apa al-qalbu, hati itu saliman sahihan, hatinya menjadi hati yang selamat, hati yang sehat. Wa yakunu, dan ada siapa sahibuhu, yang empunya, orangnya, minal faizina, itu termasuk dari orang-orang yang meraih kemenangan, keberuntungan, an-najina, dan mendapatkan keselamatan, an-najina, dan orang-orang yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari, la yanfa'u, tidak berguna, apa malun, harta, wala banuna, dan tidak berguna anak-anak. Jadi hari kiamat di akhirat nanti adalah hari yang mana harta sudah tidak berguna, anak-anak sudah tidak berguna. Yang berguna adalah illa man atallaha biqalbin salim, hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan kondisi hati yang salim. Qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wa amma ilmul qalbi, adapun ilmu tentang hati, wa ma'rifatu amradhihi, dan mengenal tentang penyakit-penyakitnya, minal hasadi, penyakit hati itu diantaranya hasud, wala ujubi, dan ujub, waria, wa nahwiha, dan yang seumpamanya. Faqala, maka berkata siapa Al-Ghazali, innaha, sesungguhnya ilmul qalbi dan ma'rifatu amradhihi itu fardu ainin, merupakan fardu ain. Fatangqiyatul qalbi, maka bahwasanya membersihkan hati, wa tahdzibun nafsi, dan mensucikan jiwa, itu min ahamil faraidil ainiyah, termasuk dari fardu ain yang sangat penting. Jadi dari penting-pentingnya fardu ain, di antara fardu ain itu yang paling penting adalah membersihkan hati, mensucikan jiwa. Wa aujabal awamiril ilahiyati, dan termasuk perintah ketuhanan yang sangat wajib. Bidali lima warada fil kitab wa sunnah wa aqwadil ulama, dengan berdalil dengan sesuatu yang telah datang dari kitab Al-Quran dan hadis serta ungkapan para ulama. Faminal kitabi, maka
di antara dalil-dalil yang diambil dari kitab Al-Quran, yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, dalil yang menjelaskan tentang pentingnya membersihkan hati, mensucikan jiwa. Yang pertama firman Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan keji. Perbuatan keji itu yang mana? Ma, yaitu sesuatu, dhahara minha wa ma batan. Perbuatan fahisyah, perbuatan keji itu ada yang zahir, ada yang batin. Jadi perbuatan keji itu bukan cuma zahir, tapi ada yang batin. Yang kedua, wa qaluhu ta'ala wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati al-fawahisha, perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara, sesuatu yang zahir, baik perbuatan fahisyah, perbuatan keji itu berupa perbuatan yang zahir, minha darinya, dari fawahish, wa ma batana, dan perbuatan fawahish yang berupa batin, perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang tidak kelihatan. Wal fawahishul batinatu, dan bahwasanya perbuatan keji yang tidak kelihatan, yang batin, kama qalal mufassirun, sebagaimana ahli tafsir mengatakan, itu hiya adalah al-hiqdu, adalah dendam, riya, hasud, dan nifak. Itu perbuatan keji yang berupa batin. Perbuatan batin yang keji adalah dendam, diantaranya dendam, riya, hasud, nifak, dan seterusnya. Itu dalil-dalil yang diambil dari kitab Al-Quran tentang pentingnya pembersihan jiwa. Yang kedua, wa minas sunnati, dan dari hadis. Adapun dasar dari hadis, yang pertama, kullul ahadithi allati waradat fin nahyi anil ihqidi wal qibri wariyah. Itu pertama, setiap semua hadis yang ia datang di dalam menjelaskan larangan tentang dendam, tentang takabur, riya, dan hasud. Jadi semua hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan hasud itu merupakan dasar. Berarti membersihkan jiwa itu memang sangat penting. Wa aidan, dan lagi al hadithul amirati, hadis-hadis yang memerintahkan bitahalli, dengan berhias, bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak-akhlak yang indah, wal muamalati thayyibati, dan bermuamalah yang baik. Fal turaji fi mawadhiha, maka hendaklah kamu murajaah, kamu lihat. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan dendam, takabur, riya, hasud, dan seterusnya. Maka silahkan dilihat kembali fi mawadhiha, di tempatnya. Kemudian yang kedua, wal haditsu, dan hadis yang berbunyi al imanu bid'un wa sab'una syu'batan, bahwasanya iman itu memiliki lebih dari 70 bagian. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, maka yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan rendah-rendahnya iman itu imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan penyakit, hal yang mengganggu, anit thariqi, dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu itu termasuk satu bagian dari iman. Fakamadul imani, maka bahwasanya sempurnanya iman itu bikamali hadhihi syu'abi, adalah dengan sempurnanya cabang-cabang ini, bagian-bagian ini, wa tahalli biha, dan berhias dengannya. Wa ziyadatuhu, dan bahwasanya bertambahnya iman itu bi ziyadati hadhihi sifati, dengan bertambahnya sifat-sifat ini. Wa naqsuhu bi naqsiha, berkurangnya iman karena berkurangnya sifat-sifat iman tadi. Wa innal amradul batinah, dan sesungguhnya penyakit-penyakit batin itu kafiyatun, yang cukup. Jadi penyakit-penyakit hati itu sudah cukup li ihbati a'malil insani, untuk menghilangkan, untuk menghapus amal-amal manusia.
Walau kanat kathiratan, meskipun itu banyak, meskipun amalnya itu banyak, tapi cukup dengan orang itu punya penyakit hati, maka amalnya akan hilang, akan hangus, akan terhapus. Jadi penyakit hati itu sangat luar biasa pengaruhnya. Karena penyakit, hanya dengan punya penyakit hati, okay? Hanya dengan punya penyakit hati itu sudah cukup untuk menghapus amal kebaikan manusia meskipun banyak. Maka kita harus waspada, makanya kita harus kenal ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang kinerja hati, tentang amalia hati. Karena ketika amalia hati, perilaku hati itu tidak baik, itu pengaruhnya sangat berbahaya, bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita. Na'udzubillah, kan kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Kelihatannya kita banyak amal, tapi karena ternyata hati kita bermasalah, akhirnya hanya kelihatannya kita punya amal banyak, tapi tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Itu tadi yang dari hadis. Wa amma aqwadul ulama, dan adapun pendapatnya para ulama tentang masalah ini, laqad addala ulama'ul amradal qalbiyyata minal kabair, dan sungguh benar-benar para ulama itu menganggap penyakit-penyakit hati itu termasuk bagian dari dosa besar. Termasuk dosa besar adalah adanya penyakit di dalam hati, allati tahtaju, yang mana ia membutuhkan, ia ila taubatin mustaqillatin, kepada taubat yang tersendiri. Jadi untuk menghilangkan penyakit hati itu punya taubat yang tersendiri, harus punya perhatian khusus, memerlukan perhatian khusus. Qala sahibu Jawharatit Tauhid, berkatalah pemilik kitab Jawharatit Tauhid, wa'mur bi'arfin wajtanib namimatan, perintahkanlah kebaikan, wajtanib namimatan. Jadi amar ma'ruf itu perkara yang baik, tapi wajtanib namimatan, jauhi adu domba, wa ghibatan, dan ghibah, wa khaslatan damimatan, dan perilaku yang tercela. Jadi perintahkan amar ma'ruf, jauhi adu domba, jauhi perbuatan ghibah dan perilaku yang tercela. Kal ujubi, seperti ujub, wal kibri, dan takabur, wada'il hasadi, dan penyakit hasud, wakal murai, dan seperti riya, wal jadali, dan suka berdebat, suka mujadalah. Fa'tamid, maka bersandarlah kamu. Yaqulu, berkata siapa syarihuha, yang memberikan penjelasan tentang syair ini, inda qalihi, ketika ucapannya, yaitu wa khaslatan damimatan, perilaku yang tercela. Apa artinya? Ay wajtanib, artinya jauhilah, kula khaslatin, setiap perilaku, damimatan, yang tercela, syara'an, menurut syariat. Wa inna ma khassa, dan adapun mengkhususkan siapa al-musannifu, penulis kitab, mal dzakarahu, sesuatu yang telah ia sebutkan, yu'addu, ia menganggap ihtimaman, pada hal yang penting, bi'uyubin nafsi, tentang aib-aib jiwa. Jadi musannif ingin menekankan, di samping menyebutkan tentang hal-hal yang tercela menurut syariat, tapi kemudian menjelaskan aib-aib yang berupa batin, karena ingin memberikan penekanan tentang pentingnya perhatian manusia terhadap penyakit batin. Fa inna baqa'aha, maka sesungguhnya tetapnya penyakit batin, karena adanya penyakit batin, ma'a islahi zahiri, bersamaan dengan baiknya zahir. Orang yang berpenampilan baik tapi amalnya baik, tapi hatinya rusak, hatinya berpenyakit, hatinya bermasalah, itu kalau besi sia bin hasanatin, seperti mengenakan pakaian yang indah,
ala jismin mulattahin, di atas jisim, di atas badan yang berlumuran, bil qadhurati, dengan kotoran. Jadi digambarkan orang yang amalnya baik secara syariat, dia sholat, dia sedekah, itu kan baik. Tapi hatinya bermasalah, itu seperti orang yang dia itu mengenakan pakaian indah, tapi sayang dia itu belum mandi, dia itu banyak kotorannya, penuh dengan kotoran tubuhnya, tapi dia mengenakan pakaian yang indah. Wa yakunu aidan, dan adanya ia juga kal ujubi, sebagaimana seperti ujub, wa huwa, bahwasanya ujub itu ru'yatul ibadati wasti'dhamuha. Sebagaimana ujub itu kan melihat atau memandang ibadah. Memandang ibadah, artinya memandang ibadah, kita merasa kalau kita itu melakukan ibadah. Wasti'dhamuha, dan menganggap agung terhadap ibadah yang kita lakukan. Kama yu'jibul abid bi ibadatihi wal alim bi ilmi, sebagaimana ujub orang yang beribadah dengan ibadahnya. Sebagai orang yang beribadah itu ujub dengan ibadahnya. Wal alim bi ilmihi, dan orang alim itu merasa alim dengan ilmunya. Fahadha, maka bahwasanya ini merasa melakukan ibadah dan menganggap agung ibadah yang dia kerjakan, itu haramun, merupakan perbuatan haram. Wa kadzalika riya, seperti itu pula penyakit riya. Bahwa haram, maka bahasanya penyakit riya itu juga haram. Wa mislu ujubi, dan seumpama dengan ujub, az-zulmu, perbuatan aniaya, wal baghyu, wal kibru, dan sombong, wadaul hasadi, dan penyakit hasad, wal murai, dan pamer, wal murai, dan riya, wal jadalu, dan suka berdebat. Itu semua penyakit-penyakit yang haram. Itu semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati, yang mana semuanya itu hukumnya haram dilakukan. Wa yaqulu al-faqih al-kabir al-alamah Ibnu Abidin fi hasyatihi asy-syahira, dalam hasyahnya yang masyhur, Ibnu Abidin mengatakan, inna ilmal ikhlasi, sesungguhnya mengetahui sifat ikhlas, wal ujbi, dan ujub, wal hasadi, dan hasud, wal riyai, itu fardhu ainin, itu semuanya fardhu ain. Jadi mengetahui apa itu ikhlas, apa itu riya, apa itu ujub, itu fardhu ain. Wa misluha, dan seumpamanya itu termasuk wajib juga, fardhu ain juga adalah mengetahui hal-hal yang lain, min afatin nufus, dari penyakit-penyakit jiwa, kal kibri, seperti takabur, wasyukhi, dan kikir atau pelit, wal hiqdi, dan dendam, wal ghasyi, dan curang, wal ghadabi, dan amarah, wal adawati, dan suka bermusuhan, wal baghdai, dan kebencian, wat tama'i, dan tama', wal bukhli, dan bakhil, wal bathari, dan keangkuhan, wal khuyala'i, dan kesombongan, wal khiyanati, dan khianat, wal mudahanati, dan mencari muka, wal istikbari anil haqqi, dan sombong terhadap sesuatu kebenaran, jadi angkuh, tidak mau menerima kebenaran, wal makri, dan suka menipu, wal mukhada'ati, dan sama menipu, wal qaswati, dan kerasnya hati, wa tulil amali, dan panjangnya angan-angan, wa nahwihi, dan seumpamanya, mimma, dari sesuatu, huwa, yang bahwasanya ia itu mubayyanun, dijelaskan, fi rubail muhlikati, di seperempat yang menghancurkan, minal ihya'i, dari kitab Ihya Ulumuddin. Qala, ia berkata, fihi, di dalamnya, wala yang faku basyarun, dan manusia itu tidak ada yang terlepas dari sifat-sifat itu. Fayalazamuhu, maka wajib padanya, ayat ta'allama, agar ia mempelajari, mengetahui, minha, darinya, sesuatu, yaro, yang ia melihat, nafsahu,
pada dirinya, muhtajan yang membutuhkan ilahi kepadanya, maka dia harus mempelajari sesuatu yang dia perlukan. Wa izalatuha, bahwasanya menghilangkan penyakit hati tadi itu fardhu ainin, fardhu ain. Wala yumkinu, dan tidak mungkin bisa menghilangkan penyakit hati illa bi ma'rifati hududiha, melainkan dengan mengetahui batasan-batasannya, wa asbabiha, dan mengetahui sebab-sebabnya, wa alamatiha, dan tanda-tandanya, wa ilajiha, dan cara pengobatannya. Fa inna man la ya'rifu syarra yaqa'u fihi, karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui kejahatan maka dia akan terperosok, dia akan terjerumus di dalamnya. Wa yaqulu sahibul hadiyatil alaiyah, berkata penulis kitab Hadiyatil Alaiyah, wa qad tadhaharat nususus syar'i, dan benar-benar telah saling menguatkan nususus syar'i, nas-nas syara' wal ijma'i, dan kesepakatan para ulama ala tahrimil hasadi, atas haramnya penyakit hasad, wa ihtiqaril muslimina, dan menyepelekan, meremehkan orang-orang muslim, wa iradatil makruhi, dan menghendaki hal yang tidak menyenangkan bihim, terhadap muslimin, wal kibri, dan haramnya takabur, wal ujubi, wa riya'i, wa nifaqi, wa jumlatil khabaithi, dan sejumlah keburukan-keburukan, sejumlah penyakit-penyakit hati yang kotor, wa jumlatil khabaithi, dan sejumlah hal-hal yang kotor, min a'malil qulubi, dari amal-amal hati, bali sam'u wal basaru wal fu'adu, bahkan bahwasanya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu dzalika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawab. Bukan hanya perilaku zahir yang akan dimintai pertanggungan jawab, tapi perilaku hati juga akan dimintai pertanggungan jawab. Mimma, dari sesuatu, yadkhulu tahtal ikhtiyar, yaitu sesuatu yang memang masuk dalam budaya dengki. Wa tatahhiril qalbi, dan mensucikan hati, amma siwallah, dari segala sesuatu selain Allah, minal kaunaini, dari dua kejadian, artinya dunia akhirat. Hati, membersihkan hati dari selain Allah, baik itu urusan duniawi atau bahkan urusan akhirat. Maka ketika seseorang itu sudah membersihkan hatinya, termasuk membersihkan hati dari amma siwallah minal kaunain, faya'buduhu, maka dia akan dapat beribadah kepada Allah li dzatihi, karena zatnya Allah, la li illatin, bukan karena alasan. Termasuk ketika kita beribadah kok ada tujuan ingin masuk surga, ya itu sudah bagus, tapi bisa ditingkatkan, karena ketika kita beribadah karena surga, itu namanya alasan. Lah, kebersihan hati itu termasuk bersih dari beribadah yang karena ada alasannya. Jadi diharapkan kita beribadah itu ya memang semata-mata karena Allah, bukan karena alasan lain. Termasuk bukan karena surga. Memangnya kalau Allah itu tidak menciptakan surga, terus Allah itu tidak layak untuk disembah? Kan tetap layak. Jadi kita menyembah Allah bukan karena apa-apa. Di sini jangan difahami bukan berarti tasawuf itu mengajarkan meremehkan surga, tidak. Bukan maksud untuk meremehkan surga.
Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita hendaklah beribadah itu ya karena Allah, lidzatihi, karena Allah, karena zatnya Allah, bukan karena alasan apapun. Bukan karena alasan apapun. Muftakiran ilahi, yang merasa fakir ilahi kepada Allah. Wa huwa, bahwasanya Allah itu yatafaddalu, yang memberikan anugerah bil manni, ya dengan anugerah, bi qada'i hawaijihi, dengan menunaikan hajat-hajatnya al mutari, yang sangat diperlukan, biha dengannya, atafan karena belas kasih alaihi atasnya, fatakunu maka ia akan menjadi abadan, fatakunu maka kamu akan menjadi, kalau kamu benar-benar ibadahnya karena Allah bukan karena alasan lain, maka kamu akan menjadi abadan, seorang hamba fardan yang tunggal, lil malikil ahadi, bagi Allah yang maha merajai, yang maha tunggal, al-fard yang maha esa, al-fard yang maha tunggal. Jadi kalau kamu menyembah Allah itu benar-benar karena Allah, bukan karena alasan ini dan itu, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang tunggal. La yastariquka, tidaklah memperbudakmu apa syai'un, sesuatu, minal asya'i, dari perkara-perkara siwahu, yang selain Allah. Wala yastamliku, dan tidaklah menguasai, memiliki, apa hawaka, hawa nafsumu, an khidmatika, dari pengabdianmu, dari khidmahmu, iyahu, kepada Allah. Qala, berkata siapalah Hasanul Basri, Hasan al-Basri rahimahullah, rubba masturin sabbatuhu syahwatuh, betapa banyak orang yang tertutup, sabbatuhu syahwatuh, yang merenggutnya apa syahwatuhu, syahwatnya, qad araming satrihi wantahaka, dan benar-benar ia menjadi telanjang, min satrihi, dari tutupnya, wantahaka, dan dia menjadi hancur. Sahibu syahwati, bahwasanya orang yang memiliki syahwat, artinya dia menuruti syahwatnya, itu abdun, adalah budak. Orang yang menuruti syahwat, dia adalah budak. Fa idza malaka syahwata, maka apabila ia dapat memiliki, artinya mengendalikan, menguasai syahwatnya, adha, maka ia akan menjadi malikan, seorang raja. Jadi seorang raja itu siapa? Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Fa idza akhlasa, maka apabila dia telah ikhlas lillahi, karena Allah, wa bima kallafahu, dan dengan sesuatu yang telah dibebankan kepadanya, yang mana Allah telah membebankannya, bihi, dengannya, wartatahu, dan ia ridho kepadanya, qama, maka ia mendirikan, fa'adahu, maka ia menunaikannya, haffathu la inayah, maka akan meliputinya apa la inayah, itu pertolongan, maka dia akan diliputi pertolongan Allah, haitsuma tawajjaha wa tayammama, kemanapun dia menghadap dan kemanapun ia bertujuan. Ketika orang sudah bisa ikhlas karena Allah, dan dengan apapun yang dibebankan oleh Allah kepadanya dia kerjakan, dan dia ridho dengan semua itu, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah kemanapun ia menghadap dan kemanapun dia bertujuan. Wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam, dan Allah akan mengajarinya sesuatu yang dia tidak atau belum mengetahuinya. Qala, berkata siapa At-Tahtawi fil Hasyati, dia mengatakan daliluhu, bahwasanya dalilnya, dalil bahwasanya orang yang ikhlas karena Allah, dia ridho dengan semua beban syariat yang dibebankan kepadanya, maka Allah akan memberikan pertolongan, dan Allah akan memberikan ilmu, pengetahuan yang belum dia ketahui. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian. Jadi bertakwalah kepada Allah, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, maka Allah akan menambahimu pengetahuan yang sementara ini kamu belum paham. Fakama la yahsunu bil mar'i ayyudhira amaman nas bithiyabin mulattokha, sebagaimana tidak baik
bil mar'i dengan seseorang, ayyudhira jika ia tampil amaman nasi di hadapan manusia, bin mulattahatin dengan pakaian yang kotor, bil akdhari berlumuran, mulattahatin yang berlumuran, bil akdhari dengan kotoran, wal adrani dan artinya kotoran. Sebagaimana tidak baik ketika seseorang itu tampil di hadapan manusia dengan mengenakan pakaian yang berlumuran kotoran dan najis, layaliku maka tidak layak bihi dengannya, ayat ruka jika ia meninggalkan qalbau hatinya, membiarkan hatinya maridun dalam keadaan sakit, bila ilalil khafiyati sebab penyakit-penyakit yang samar. Wahwa sedangkan hati itu mahalu nadharillahi merupakan tempat memandangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kan tidak layak ketika, tidak pantas, kita akan merasa malu ketika kita tampil di hadapan manusia berpakaian kotor. Maka sangat tidak layak lagi ketika kita menghadap, tampil di hadapan Allah dalam kondisi hati yang kotor. Tutabbibu jismaka alfani liyabqa. Tutabbibu, kamu mengobati, jismaka jisimmu, tubuhmu, alfani yang akan sirna, tubuhmu yang akan hancur ketika sakit, kamu obatkan. Liyabqa agar ia tetap bertahan. Wa tatruku akan tetapi kamu membiarkan qalbaka hatimu albaqi yang mana hati itu akan abadi. Kamu biarkan maridun dalam keadaan sakit. Jadi alangkah tidak adilnya kita ketika tubuh kita sakit, padahal tubuh ini akan hancur. Tapi ketika tubuh ini sakit, kita segera mencari dokter supaya bisa bertahan hidup, bisa bertahan sehat. Padahal semaksimal apapun kita mencari dokter, menyembuhkan atau mempertahankan tubuh ini, pada akhirnya tubuh ini akan hancur. Tapi kita sangat perhatian terhadap kondisi tubuh ini. Sakit langsung dicarikan obat. Tapi sangat tidak adil ketika hati kita sakit, yang mana hati ini akan abadi. Tapi ketika hati sakit kok dibiarkan sakit, kan kasihan hatinya. Li'annal amradul qalbiyata, karena sesungguhnya penyakit-penyakit hati itu sababu bu'dil abdi, merupakan sebab jauhnya seorang hamba anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa bu'dihi dan sebab jauhnya seorang hamba anjanatihi dari surganya, al-khalidati yang abadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man orang kana yang ada fi qalbihi di dalam hatinya misqalu dzarratin, seberat zarrah, min kibrin, dari sifat takabur. Jadi betapa penyakit hati itu sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasul mengatakan orang itu tidak akan masuk surga ketika di dalam hatinya itu ada sedikit sekali rasa takabur. Nah, takabur itu kan urusan hati. Takabur itu penyakit hati. Berarti penyakit hati itu menjadi sangat berpengaruh. Jangankan sampai penyakit hati yang besar. Ini dikatakan oleh Rasul misqalu dzarrah, penyakit hati yang sangat kecil, tidak kelihatan. Ada kesombongan yang tersembunyi. Maka orang itu, kata Rasul, tidak akan masuk surga. Wa ala hadza, dan atas ini, fasalamatul insan fi akhiratihi hiya fi salamati qalbihi, maka bahwasanya selamatnya manusia di akhirat adalah selamatnya hatinya. Jadi selamatnya manusia di akhirat itu tergantung selamatnya hatinya sekarang di dunia. Wa najatuhu fi najatihi, selamatnya ia di dalam selamatnya ia, di dalam selamatnya hati, min amradihil madhkurah, dari penyakit-penyakit hati yang telah disebutkan. Wa qad takhfa 'alal insani ba'du uyubi nafsi, dan terkadang samar 'alal insani, atas manusia, ba'du uyubi nafsi, mengetahui sebagian aib-aib dirinya.
Jadi terkadang manusia itu tidak ngerti terhadap kekurangan dirinya sendiri, tidak ngerti kalau dirinya berpenyakit. Wataduku, dan sangat samar, lembut, alaihi atasnya, ilalu qalbihi, penyakit hatinya. Dia tidak ngerti kalau hatinya berpenyakit. Fayataqidu fi nafsil kamal, maka dia menganggap dirinya itu sudah sempurna, karena dia sudah merasa tiap hari sholat 5 waktu, Ramadan juga sudah puasa, dia juga sering sedekah, dia juga sering menolong orang. Dia merasa sudah sempurna, padahal hatinya masih berpenyakit. Wa huwa ab'adu ma yakuna anhu, padahal dia itu jauh dari yang seperti itu. Dia hanya GR sendiri, dia merasa dirinya sempurna. Famassabilu ila iktisyafi amradi, maka lalu apakah caranya? Apa cara, bagaimana caranya untuk menyingkap penyakit-penyakit hatinya? Wa ta'arrufi ala daqaiqi ilali qalbi, dan mengenal atas kesamaran penyakit-penyakit hatinya. Wa ma tariqul amali, lalu apa cara yang paling praktis? Cara praktis ila mu'alajati hadhil amradi, untuk mengobati penyakit-penyakit ini. Wa takhalusi minha, dan selamat, artinya sembuh dari penyakit hati. Lalu apa caranya? Bagaimana caranya supaya manusia itu ngerti kalau dirinya berpenyakit? Karena terkadang orang itu tidak ngerti kalau dirinya berpenyakit. Dia menganggap kalau orang itu sudah sholat 5 waktu, ya itu sudah bagus. Kalau Ramadan sudah puasa, itu sudah bagus. Dia merasa kalau sudah seperti itu sudah sempurna Islamnya. Dia tidak ngerti kalau penyakit hati itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Lalu bagaimana caranya supaya orang itu ngerti kalau dirinya berpenyakit? Kalau sudah ngerti, bagaimana caranya dia menyembuhkan penyakit hatinya agar dia selamat dari penyakit hati? Maka inna tasawuf, sesungguhnya tasawuf, walladzi ikhtassa bi mu'alajatil amradil qalbiyah, adalah merupakan satu ilmu yang secara khusus menangani penyakit-penyakit hati. Wa tazkiyatin nafsi, dan membersihkan jiwa, wa takhalusi min sifatihan naqisah, dan menyelamatkan dari sifat-sifat jiwa yang kurang. Qala, berkata siapa Ibnu Zakwan fi faidati tasawufi wa ahmiyatih. Beliau mengatakan ilmun bihi tasfiyatul bawatin min qadaratin nafsi fil bawatin. Ilmun adalah sebuah ilmu, artinya tasawuf adalah ilmu bihi, yang dengan ilmu itu tasfiyatul bawatini, mensucikan, membersihkan batin. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan batin, min kadaratin nafsi, dari kotoran-kotoran jiwa, fil bawatini, di dalam batin. Qala, berkata siapa al-alamatul manjuri fi syarhi hadzal baiti. Beliau memberikan penjelasan tentang nazam ini. At-tasawufu, bahwasanya tasawuf itu ilmu, merupakan ilmu. Ya'rifu, yang orang itu akan mengetahui bih, dengan ilmu itu, kaifiyata tasfiyatil bawatin, tentang cara membersihkan batin, min kadaratin nafsi, dari kotoran-kotoran jiwa. Ay uyubiha, artinya aib-aibnya, wasifatiha, dan sifat-sifatnya, al-madhmumati, yang tercela, kal ghilli, seperti dendam, wal hiqti, dan dendam sama kal ghil kadang diartikan benci. Kal ghilli, seperti benci, wal hiqti, dan dendam, wal hasadi, dan hasud, wal ghishi, dan iri, wa hubbits tsana'i, dan suka dipuji, wal kibri, dan takabur, wal riya, wal ghadab, dan marah, wa tama'i, dan tamak, wal bukhli, dan bakhil, wa ta'zimul aghniya, dan mengagungkan orang kaya. Karakter suka mengagungkan orang kaya, wal istihanati bil fuqara, dan menganggap hina orang fakir, itu juga penyakit. Itu juga penyakit. Jadi ketika kita punya karakter, punya anggapan kalau orang kaya itu mulia karena kekayaannya,
dan orang itu miskin karena miskinnya, berarti hati kita bermasalah. Li'anna ilmu tasawufi, karena sesungguhnya ilmu tasawuf itu yattali'u, ia akan melihat alal aibi, atas aib, wal ilaji, dan cara terapinya, penanganannya, wa kaifiyati, dan caranya. Karena ilmu tasawuf itu nanti akan bisa melihat aibnya itu seperti apa, terus cara terapinya, cara pengobatannya itu seperti apa. Fa bi ilmi tasawufi, maka dengan ilmu tasawuf, yutawassalu, orang akan disampaikan ila qat'i aqobati nafsi, kepada memutuskan rintangan-rintangan jiwa, wa tanazzuhi, dan membersihkan an akhlaqihal madmumati, dari akhlak-akhlaknya yang tercela, wa sifatiha, dan sifat-sifatnya al khabithat, yang kotor. Hatta yatawassalu, sehingga dia akan disampaikan bidzalika, dengan yang demikian itu, ila takhliyatil qalbi, kepada mengosongkan hati, an ghairillahi ta'ala, dari selain Allah ta'ala, wa tahliyatihi, dan menghiasi hati, bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tahliyatun nafsi, adapun menghiasi jiwa, bisifatil kamilati, dengan sifat yang sempurna, contohnya seperti taubat, takwa, istiqomah, as-sidq, ketulusan, wal ikhlasi, dan ikhlas, zuhud, wara, tawakal, ridho, berserah diri, dengan adab, cinta, zikir, dan muraqabah. Adapun menghiasi hati dengan sifat-sifat yang sempurna tadi, fali sufiyati, maka para sufi memiliki bidzalika, dan yang demikian itu, al-hadzu, bagian al-awfaru, yang sempurna, minal warathatin nabawiyati, dari warisan kenabian, fila ilmi, di dalam amal, fila ilmi, di dalam ilmu, wala amali, dan prakteknya. Artinya para sufi itu memang ahlinya dalam bidang menghiasi hati, menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi fali sufiyati bidzalika al-hadzul awfar, mereka punya keahlian khusus dalam masalah ini, memang menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang sempurna, seperti taubat, takwa, istiqomah, as-siddiq, ikhlas, zuhud, wira'i, tawakal, ridho, taslim, adab, mahabbah, zikir, dan muraqabah. Itu memang para sufilah ahlinya. Dikatakan qad rafadul athama wal uyuba, benar-benar mereka telah membuang dosa, wal uyuba, dan aib-aib. Wa tahharul abdana wal quluba, mereka mensucikan badan dan hati. Wa balaghu haqiqatal imani, mereka telah sampai pada hakikat iman. Wa antahaju manahijal ihsani, dan mereka telah meniti jalan menuju ihsan. Fatasawufu, maka bahasanya ilmu tasawuf, walladhi tama bihadzal janibil qalbi, adalah satu ilmu yang mementingkan dengan aspek jiwa, aspek hati, bil idhofati, dengan disandarkan ilama, kepada sesuatu, yuqabiluhu, yang mengimbanginya, minal ibadatil badaniyati wal maliyati, dari ibadah-ibadah badan serta ibadah yang berupa dengan harta. Jadi ilmu tasawuf itu sangat mementingkan aspek hati tanpa mengesampingkan ibadah zahir. Ya, jadi tasawuf itu ilmu yang memang mengutamakan urusan kebersihan jiwa, tapi bukan berarti terus mengesampingkan urusan zahir, karena zahir itu juga penting. Warasama, dan ia telah merumuskan at-tariqal amali, pada cara praktis, alladzi yusilu, yang dapat menyampaikan al-muslima, seorang muslim, ila a'la darajatil kamalil imani, kepada luhurnya derajat kesempurnaan iman, wal khuluqi, dan derajat akhlak. Walaisa, dan tasawuf itu bukanlah kama yadhunnu ba'dun nas, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian manusia, qira'ata auradin wa hilaqa adzkarin fahasibah, hanya berupa bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan wirid, dan halaqah-halaqah zikir, fahasibah, maka cukup hanya itu. Enggak.
Jadi tasawuf itu tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orang yang tidak ngerti tasawuf. Dianggap tasawuf itu hanya kumpulan orang-orang baca wirid, baca manaqib, majelis-majelis zikir, hanya seperti itu. Tidak. Tasawuf itu sangat mementingkan pembersihan jiwa tanpa mengesampingkan ibadah-ibadah zahir. Falaqad ghabah, maka sungguh benar-benar samar an adhanil kathirina dari pemikiran kebanyakan orang. Anna tasawufa, sesungguhnya tasawuf itu manhajun amaliyin kamilun, merupakan metode manhaj praktis yang sempurna, yuhaqqiqul inqilabal insan, yang dapat menjadikan manusia itu berbalik, min sakhsiyatin munharifatin, dari kepribadian yang melenceng, ila sakhsiyatin muslimatin, menjadi seorang pribadi yang muslim, mithaliyatin, yang ideal, mutakamilatin, yang sempurna. Jadi tasawuf itu insya Allah akan dapat merubah kepribadian orang yang awalnya orang itu melenceng. Dia akan bisa berubah menjadi seorang pribadi, seorang muslim yang ideal, yang sempurna. Wa dzalika minan nahiyatil imaniyati salimah. Dan bahwasanya yang demikian itu mencakup minan nahiyatil imaniyah, dari aspek keimanan as-salimati, yang selamat. Artinya keimanan yang lurus. Wala ibadatil khalisati, dan ibadah yang ikhlas, wal muamalati sahihati, dan muamalah yang benar, al hasanati, yang baik, wal akhlaqil fadilati, dan akhlak-akhlak yang utama. Wa min huna, dan dari sinilah tadharu, akan terlihat jelas apa ahmiyatut tasawufi, pentingnya ilmu tasawuf, wa faidatuhu, dan faedahnya. Wa yatajalla, dan semakin tajalli, semakin jelas lana bagi kita, biwuduhin, dengan sangat gamblang, annahu, bahwa sesungguhnya tasawuf itu ruhul islami, merupakan ruhnya Islam, wa qalbuhu, dan hatinya Islam, an-nabidu, yang berdetak. Idlaisa, karena bukanlah hadzadinu, agama ini, amalan itu berupa amal-amal zahiriyatan, yang zahir, wa umuron, dan perkara-perkara syakiliyatan, yang berupa formalitas. Fahasiba, maka cukup hanya itu, enggak. Jadi karena agama ini bukan hanya sekedar amal-amal zahir dan perkara-perkara yang berupa simbolis, berupa formalitas, enggak. La ruha, tidak ada ruh fiha di dalamnya, wala hayata, dan tidak ada kehidupan. Agama itu tidak seperti itu. Agama itu bukan hanya urusan formalitas, bukan hanya urusan ibadah, sholat 5 waktu, yaitu harus, tapi tidak cuma itu. Wa ma wasalal muslimuna, dan tidaklah akan sampai siapa al muslimuna, orang-orang muslim, ila hadzal darki, kepada tingkatan ini, minal inhitati, dari kemerosotan, kemunduran, kemerosotan ini, minal inhitati, dari kemerosotan, wadha'fi, dan kelemahan. Orang muslim itu tidak akan mengalami kemerosotan semacam ini. Beragama hanya sekedar formalitas, tidak akan terjadi hal semacam itu, illa khina faqadu, kecuali ketika mereka kehilangan ruhal Islam, ruh Islam, dan esensinya. Kemerosotan dalam beragama itu tidak akan terjadi kecuali ketika mereka itu kehilangan ruhnya Islam, kehilangan esensinya Islam. Walam yabqa fihim ila syabahuhu wa madhahiruh, maka tidak tersisa fihim, di dalam mereka, illa syabahuhu wa madhahiruh, melainkan hanya kulit dan penampilan dohirnya saja. Walihadza, dan karena inilah, naro, berpandangan siapa ala ulama amilin, para ulama yang amilin, wal mursyidin al ghayyudin, dan para mursyid yang mereka itu punya kecemburuan terhadap agama ini.
Yansahuna, mereka memberikan nasihat an-nasa kepada para manusia bitukhuli, dengan masuk. Mereka memberikan nasihat agar manusia itu mau masuk bergabung bisufiyati ma'asufiyati, bersama para sufi, waltizami suhbatihim, dan terus menerus bergabung dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Tujuannya apa? Kaya jema'u, agar mereka dapat mengumpulkan, menggabungkan atau mensinkronkan baina jismil Islam wa ruhih, antara jisimnya Islam, dohirnya Islam, wa ruhihi, dan ruhnya, supaya Islam ini benar-benar Islam yang sempurna. Yang dimaksud Islam secara kafah adalah Islam zahir dan Islam batin. Wal yatadzawwaku, dan agar mereka bisa merasakan ma'ani sifatil qalbi, makna kebersihan jiwa, wasumuwil khuluqi, dan luhurnya akhlak. Agar mereka bisa merasakan kebersihan jiwa, bisa merasakan luhurnya akhlak. Wal yatahaqqaqu, menyatakan artinya merasakan secara nyata, bita'arrufi, dengan mengenal, dengan ma'rifat Allahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, al-ma'rifatal yakiniyata, secara kemakrifatan yang yakin, ma'rifat yang seyakin-yakinnya. Fayatahallu, maka mereka akan berhias bihubbihi, dengan cinta Allah, wa muraqabatihi, dan muraqabah kepada Allah, wa dawami dzikrihi, dan mereka akan menghiasi hidup mereka dengan mudawamah zikir kepada Allah. Qala, berkata Hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali, ba'da an ikhtabara, setelah beliau menguji tariqah tasawuf, walamisa, dan ia telah merasakan, menyentuh, merasakan nataijahu, buahnya, wadhaqo, dan mencicipi, merasakan thamaratahu, buahnya. Wadhaqo, dan artinya merasakan, thamaratahu, buahnya. Beliau mengatakan ad-dukhul ma'asufiyah fardhu ain. Jadi Imam Al-Ghazali ketika beliau telah menguji kebenaran thariqah tasawuf, kemudian beliau juga telah merasakan buahnya tasawuf, maka beliau mengatakan masuk bergabung dengan para sufi itu fardhu ainin, merupakan fardhu ain. Kenapa? Idz la yakhlu ahadun min aibin, karena tidak ada satu orang pun yang bisa terlepas dari aib, ilal anbiya, kecuali para nabi. Ya, selama orang itu masih manusia biasa, masih manusia awam, selama orang itu masih manusia biasa, dia bukan nabi, maka siapapun tidak bisa terlepas dari aib, dari penyakit hati. Sedangkan yang bisa menangani tentang penyakit hati itu ada ahlinya sendiri, yaitu para sufi. Jadi Al-Ghazali mengatakan masuk bergabung dengan para sufi itu hukumnya wajib, fardhu ain. Idz la yakhlu, karena tidak sepi, tidak akan pernah sepi siapa hadun seorang pun min aibin, dari aib aib batin, ilal anbiya, kecuali hanya para nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala, dan berkata siapa Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan malam yataghalghal fi ilmina, barang siapa yang tidak menyelam fi ilmina, di dalam ilmu kami, hadza, yang ini, yaitu ilmu tasawuf, mata, maka dia akan mati musiron, dalam keadaan israr, terus menerus, alal kabairi, atas dosa-dosa besar, wa huwa la yashkur, sedangkan dia tidak merasakan, dia tidak merasa. Jadi kata Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan barang siapa yang tidak menyelam ke dalam ilmu tasawuf, maka dia nanti matinya mati dalam keadaan israr alal kabair, dia dianggap orang yang terus menerus melakukan dosa besar, sedangkan dia tidak tahu. Lah kok tidak tahu? Iya, karena ketika orang itu tidak ngerti tasawuf, dianggapnya kalau orang itu sudah sholat 5 waktu, sudah ibadah, itu sudah selesai.
Padahal yang menjadikan hancurnya ibadah itu adalah penyakit hati. Dan ulama juga berpendapat termasuk dosa besar adalah dosa yang ditimbulkan oleh penyakit hati. Makanya sesuai dengan yang dikatakan oleh Abul Hasan Asyadzili, jadi barang siapa yang tidak kenal ilmu tasawuf, dia tidak menyelam ke dalam ilmu tasawuf, maka dia mati dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar. Bukan berarti dia zina, bukan berarti dia membunuh orang. Penyakit hatinya itu loh, penyakit hatinya, kesombongannya, merasa baik, merasa ahli ibadah, merasa banyak zikirnya, merasa banyak amalnya. Loh, itu kan dosa besar. Loh, merasa beramal kok dianggap dosa besar? Iya, karena hakikatnya kita tidak bisa beramal. Hakikatnya kita tidak bisa beramal. Kita hanya ketempatan takdir Tuhan yang mentakdirkan kita beramal. Nah, ketika kita merasa beramal, itu kan sama saja kita bersaing dengan Tuhan. Lawang yang berbuat itu Tuhan, lah kok yang mengakui kita, yang mentakdirkan kita sholat, yang mentakdirkan kita beramal baik, itu siapa? Itu kan Allah. Lah kok kita mengaku? Itu kan namanya merampas haknya Allah, makanya dianggap dosa besar. Wa fi hadzal qaul yaqulu Ibnu Allan As-Siddiqi, dalam ucapan ini Ibnu Allan juga ikut berpendapat walaqad shadaqa fi maqalah. Ketika Al-Ghazali mengatakan Abul Hasan Asyadzili, ketika Abul Hasan Asyadzili mengatakan barang siapa yang tidak menyelam ke dalam ilmu tasawuf, maka dia matinya dianggap sebagai orang yang terus-menerus melakukan dosa besar. Ternyata pendapat ini diiyakan, disetujui, dibenarkan oleh Ibnu Allan As-Siddiqi. Beliau mengatakan walaqad shadaqa fi maqal, dan sungguh benar apa yang telah dikatakan, yakni Abul Hasan Asyadzili. Fa ayyu syahsin Fa ayyu syakhsin, maka manakah seseorang, ya akhi, wahai saudaraku, yasumu, yang ia berpuasa, wala yu'jibu bisaumi, dan dia tidak membanggakan puasanya. Adakah orang yang puasa yang dia itu tidak bangga dengan puasanya, tidak merasa baik dengan puasanya? Kalau dia tidak kenal ilmu tasawuf, rata-rata hal itu akan terjadi. Ketika dia puasa, ya dia merasa puasa, dia merasa baik karena melakukan puasa. Wa ayyu syahsin yusalli wa la yu'jibu bi sholatihi, dan manakah orang yusalli yang ia melakukan sholat, wala yu'jibu bi sholatihi, dan dia tidak ujub dengan sholatnya. Adakah orang yang ketika dia sholat dia tidak merasa bangga dengan sholatnya? Ada, ketika orang itu tidak kenal tasawuf, karena dianggap karena dianggap itu adalah sholatnya, karena dianggap dia yang sholat, dia yang berbuat. Wahakadha sairu ta'atan, seperti inilah taat-taat yang lain juga seperti itu. Adakah orang yang ketika dia sedekah kemudian tidak merasa sedekah? Ada? Kan tidak ada. Ketika dia tidak kenal tasawuf, ketika dia sedekah, ya dia merasa sedekah, merasa baik dengan sedekahnya. Itulah yang dianggap sebagai dosa besar oleh para ulama. Walamma kana hadzal tariq sa'bul masalik, dan ketika adanya jalan thariqah itu ternyata sulit untuk dilalui, alal nufusin naqisati, atas jiwa-jiwa yang kurang, jiwa-jiwa yang tidak kenal ilmu tasawuf. Fa'alal insan, maka wajib atas manusia, ayyajtazahu, agar ia melewatinya, biazmin, dengan tekad, wa sabrin, dan kesabaran, wa mujahadatin, dan kesungguhan, hatta yungqidha, sehingga ia dapat menyelamatkan nafsahu, jiwa dirinya, min bu'dillahi, dari jauhnya Allah, wa ghadabihi, dan murkanya. Jadi memang jalan yang akan kita lalui menuju kepada Allah itu tidak mudah. Maka
Bagi setiap salik, bagi setiap penempuh jalan Tuhan, dia harus punya tekad, harus punya kesabaran, punya kesungguhan agar dia benar-benar bisa selamat sampai kepada Tuhan. Qala berkata, siapa Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an, alaika bi tariqil haqqi, wajib atasmu dengan mengikuti jalan kebenaran. Wala tastawhish liqillatis salikin, dan kamu jangan merasa resah, kamu tidak usah merasa kesepian, kamu tidak usah merasa resah liqillatis salikin, karena sedikitnya orang yang menempuh. Jadi kamu tidak usah merasa sedih, tidak usah merasa resah gara-gara kamu melihat orang-orang di sekitarmu itu jarang yang tujuan hidupnya itu ingin kembali kepada Allah. Kamu tidak usah sedih, teruskan langkahmu agar kamu benar-benar bisa sampai kepada Allah. Wa iyyaka tariqal batil, dan hati-hatilah kamu terhadap jalan-jalan yang batil. Wala taghtar, dan kamu jangan tertipu bikathratil halikina, dengan banyaknya orang-orang yang hancur. Jadi memang orang-orang yang menuju kepada Tuhan itu tidak banyak, itu tidak banyak. Makanya kita diingatkan oleh Syekh Fudail bin Iyad, alaika bitariqil haqqi, kamu harus pilih jalan kebenaran. Wala tastawhish liqillati salikin, kamu tidak usah merasa resah meskipun temanmu itu tidak banyak. Meskipun temanmu itu tidak banyak. Nah, hati-hatilah terhadap jalan yang batal, jalan yang tidak benar. Dan memang kebanyakan orang itu terjun ke situ. Kebanyakan orang itu hancur di situ. Kamu jangan tertipu gara-gara melihat banyak orang ke sana. Wa kullamastawhashta, dan setiap kali kamu merasa resah, min tafarrudika, dari kesendirianmu, ketika kamu merasa sedih, merasa kesepian, merasa tidak punya teman, fangzur ila rafiqis sabiq, maka lihatlah ila rafiqis sabiq, kepada teman-teman yang sudah mendahului. Siapa yang dimaksud dengan teman-teman yang sudah mendahului? Ya para guru-guru kita, termasuk Kanjeng Nabi. Karena jalan tasawuf adalah jalan yang ditempuh oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Jadi ketika kamu merasa sedih, merasa sepi, merasa resah karena tidak banyak teman untuk kembali kepada Allah, karena kebanyakan orang itu lalai dari Allah, kamu tidak usah sedih. Kamu lihat saja orang-orang yang sudah mendahuluimu, yaitu para nabi, para sahabat, para tabi'in. Merekalah orang-orang yang sudah berhasil sampai kepada Allah. Kamu jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menuju kepada arah yang tidak benar. Meskipun banyak, kalau akhirnya itu celaka, untuk apa? Wahris alal lihati bihim, wahris, dan kamu harus punya ambisi, harus punya kesemangatan. Wahris, kamu harus punya kesemangatan. Alal lihati bihim, atas menyusul bihim, dengan mereka. Kamu harus punya keinginan menyusul para sahabat, para tabi'in. Wa ghuddut tarfa an siwahum, dan pejamkan mata dari selain mereka. Memang duniawi ini sangat menarik. Memang kebanyakan penampilan orang-orang di duniawi ini sangat menarik. Maka pejamkan matamu, pejamkan mata dari selain mereka. Yang kita jadikan panutan adalah para sahabat, para guru-guru kita. Fa innahum la yughnu anka, karena sesungguhnya mereka itu la yughnu, tidak akan bisa mencukupi, tidak akan memberikan kecukupan angka darimu, minallahi, dari Allah Ta'ala, syai'an, sesuatu pun. Artinya kamu tidak usah sedih karena kamu karena kamu tidak banyak teman, karena mereka itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yang bisa menyelamatkanmu ya Allah, maka ikutilah jalan orang-orang yang sampai kepada Allah. Wa idza sahu bika fi tariqi sayrika, dan apabila mereka berteriak bika, denganmu,
fi tariqi sarika, di dalam jalan perjalananmu, fala taltafit, maka kamu tidak usah menoleh, ojo noleh, tidak usah diperhatikan, karena mungkin mereka akan berteriak, akan meneriakimu. Untuk apa kamu melakukan itu? Kancane ndak enak sing ngono iku. Fala taltafit, maka janganlah kamu menoleh ilaihim, kepada mereka. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, karena ketika kamu matal tafatta, ketika kamu menoleh ilaihim, kepada mereka, akhadhuka wa akuka, maka mereka akan mengambilmu, wa akuka, dan akan menghalangimu. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita dapat mengikuti orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat sampai kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.